Selanjutnya selawat bering salam mari kita diangkat pada pucuk pimpinan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang ilmu pengetahuan. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Padang Pariaman, para kesempatan ini Bapak Kesra, Kantor Bupati. Terima kasih banyak dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kami untuk kedepannya dan seterusnya anak-anaknya bisa nyaman di rumahnya, dan setelah itu ada anaknya yang putus sekolah mungkin kepada Bapak Bupati dan Bapak Ketua Basnas mungkin bagaimana baiknya masalahnya masih dalam usia pendidikan sekolah tapi masih putus, sekarang dalam keadaan putus sekolah tidak sekolah. Jadi mungkin itu saja dari kami sebagai pemerintah nagari di Korong Kiambang. Untuk itu kepada kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hormati Bapak Bupati Padang Pariaman, diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, putra daerah yang insyaallah sebentar lagi akan dinaikkan derajatnya. Karena siapa yang mengurus agama, yang menolong menegakkan agama Allah, Allah akan berikan pertolongan. Sekurang-kurangnya capek jadi perlu dinas. Amin. Lah kamu mana kakakmu kok jadi gadis. Kemudian yang saya hormati Pak Camat, diwakili oleh kakakmu loh Pak Abang Rio Balenci, rumah beliau aja rumah kayak ambo. Beliau orang kesehatan kini mau retransit. Kita doa tuang mungkin ikut kealpaan mungkin Pak, terkonfirmasi. Kemudian menghormati Pak Wali Nagari, tokoh muda yang energik dan penuh semangat. Kemudian Pak Babinsa, Babin Kamtimas, penamping desa. Kemudian kakak kandung Ambo, Al-Fikhri Mukhlis. Ini tokoh Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Insya Allah, karena beliau setidaknya sudah tercatat dalam sejarah. Telah ada. Ya. Tidaknya ada di dalam perjalanan dokumen daerah. Beliau namun tercatat. Indah nanti Pak Fikri anak beliau guys. Indah anak beliau kemanakan beliau dosa anak beliau. Indah orang kampung beliau guys seperti Pak Azwarman. Kan jadi. Kemudian menghormati Unit Apit Kambo, kemudian senior orang gagah jelas energik Zulhirman SS. Itu salah seorang pimpinan Basnas yang energinya untuk Basnas luar biasa. Memang beliau turun naik, kalau mendakinya naik, kalau ke bawahnya turun. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, kemudian Saiful Bait, yaitu Ibu Nur Asma beserta keluarga hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul di tempat ini bersama-sama, kita berdoa semoga Bu Nur Asma bisa membangun rumah dan kemudian anak-anak bisa tinggal di tempat yang layak, dan kemudian tidak boleh anak tidak sekolah. Jadi untuk saya namo nanan kita Kelby. namo ini gagah apa ya macam Kelby. Iya mana nomor 1 namanya Kelby. Kalau bahasa Arab qalbi itu artinya adalah hati. Kalbu. Jadi kalau kafe kene alain arti lain. Jadi nama Kelby. Kita doa lah tuntut Kelby amuah sekolah lanjutan yo. Dan beko disuruh aja sekolah pangana jauh-jauh ya. Abi di AP aja beko. Di Android aja orang lah sabang ke kamari kok abi di Android aja di sekolah lain. Nah, kemudian kakak Kelby semua Fazel. semuanya kopaya macam Fazel. Nah, kalau Fazel nak ada cerita dia tamatnya pesantren dulu. Pesantren ada tuh kuliah lah.
Kau kuliah ke kamar kuliah malah perlu kau ke ketua Basnas Iya, lah. dia nak masuk SMK ke dah. State juga bisa kuliah tuh. Iya. Nah, state kan negeri dan tanah state jadi. UMP dan Negeri tanah. ya. Negeri ada beasiswa. Nah, hadirin wa hadirat yang berbahagia, puji syukur, alhamdulillah, salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Basnas itu adalah sebuah lembaga yang memungut harta orang kaya yang sudah memenuhi kewajiban zakat. Lalu kemudian dihimpun, didistribusikan kepada orang yang berhak. Orang yang berhak itu ada fakir dan ada miskin dan ada asnaf yang lain. Utamakan fakir dan miskin. Jadi kami butuh Bapak Ibu, kalau ada nampak dari kita bersama seperti itu dikonfirmasi oleh Pak Fikri Muklis, oke, sampaikan administrasi melalui wali nagari, oleh korong, camat, silahkan disampaikan. Supaya kita nan Basnas kok kadang-kadang tidak terjadi ya, kemudian nak tadana, kemudian nak kami ketahui, tolong bantu. Jangan sampai beko nang urusan jo Basnas tu nan ahli proposalnya. Yonas Santia mau proposal wali itu gitu aja tapi karena di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya ada zakatnya, yang berhak itu lisaili wal mahrum. Lisaili itu adalah orang yang meminta atau membuat proposal. Yang kedua mahrum. Mahrum itu adalah orang tak pandai manga-manga. Aduh, nampak dewa contoh ibu yang panang bersemangat mau bekerja, coba roba mengalih kerupuk sampai sore yang pulang. Bisa kita pastikan mereka itu tidak pandai berproposal. Jadi makanya Pauli Nagari, Wali Korong, ada Fezet di Nagari, nan taka-taka tu nak kita cari. Kalau nan ahli copy paste proposal, itu mangko kami sortir, kami sensor. Tapi kalau lah ada kece Pak Wali, iko ketua, iko untuk karajo setiap hari kohan. Mungkin kok di pasar si cincin atau ada kemauannya untuk mau usaha. Nah, ada lagi pada usaha. Nah, ada pun untuk mau usaha sekedar dapet saja. Jadi yang penting itu adalah semangat untuk berubah. Karena kata Allah Ta'ala, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan rubah nasib suatu kaum kecuali mereka mau merubahnya. Jadi untuk anak-anak Bo, Kelby dengan Fazel dan Fazel untuk bisa wak sukses, untuk bisa wak maju itu terletak dari kemauan wak sendiri. Oh, dibantu dah orang piti sakambui kalau pengana wak baraja nak kado doh, tidak akan selesai. Oh, di bantu nak bebedah rumah ko Bali Android yang gagah ada di Bali ko Bali yang lain-lain endak menjadi kebutuhan pokok tidak jadi maksud. Jadi makanya kini yang dirubah di dalam masyarakat waktu adalah kultur. Karena banyak kemiskinan kultur. Sepanjang awak masih sehat, tenaga masih ada, masih Allah berikan kudrat dan iradat, bisa awak berkarajo, insya Allah akan ada jalan. Jadi penting ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Jadi untuk anak-anak kami dan sekolah untuk merubah keluarga awak supaya menjadi kebanggaan bagi orang tua awak itu dari diri awak. Kalau seandainya awak berprestasi, jangan cameh soal fikih. Kalau awak rajin baraja, beasiswa tu nanti tipu ke rumah awaknya. Oh, si Kolbi dia beasiswa kuliah nanti. Dia mau Kolbi tu. Nah, beasiswa salah saya mungkin lapor ke Pak Wali. Oh, beliau kerana paket carinya paket Wali. Sabuk kini awak ingin dah dole masyarakat Padang Pariaman ni nak tamat SD, dah dole ni nak tamat SMP. Mangkoi pendidikan minimum 9 tahun tu sekurang-kurangnya SMP lah tamat SMP. Harapan waktu tamat SMA. Jangan beko tercatat jo data di data nagari, aduh ternyata ada jo anak putus sekolah, ada jo anak ni nak tamat SD. Ini adalah perlu kepedulian kita bersama dan perlu orang tua. Jadi orang tua taruh cari tua lah kalau ada masalah tu sampaian.
sampai ke Pak John, sampai ke Pak Al-Fikri, sampai ke tokoh masyarakat lain, sampai ke Pak Wali, sampai yang akan ada jalan. Beliau yang punya akses, beliau yang punya jaringan, yang beliau punya informasi, tuan semua persoalan itu bisa terselesaikan. Karena memang awak pun orang Minang pun tak surang awak berusaha nak awak bermamak kemanakan bayar berdua berapa berpisah andan semandan tak ada yang kena selesai dah. Kalau tak kau contoh gini kau 12 juta kau hanya seketik tapi yang ingin awak bangun tu bukan fisiknya saja, kemauan dan kemudian awak bangun adalah kepedulian sosial. Mangkue lagu Indonesia Raya itu dan pertama dimulai adalah bangunlah jiwanya baru bangun raganya, kemauan dulu, mental dulu, jiwa awak dulu yang dibangun, iman awak. Jadi kalau kemauan awak lado, komitmen awak lado, insya Allah memberi rumah itu ringan itu. Jadi itulah yang penting kita edukasi masyarakat kita bersama-sama, karena memang zakat itu adalah untuk mereka yang berhak. Dengan harapan tuan masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah hal usaha, kemudian masalah tempat tinggal yang tidak layak itu bisa terselesaikan. Karena tujuan dari adanya Basnas adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua ini, kemiskinan dituntaskan. Salah satu faktor kunci dari kemiskinan itu adalah pendidikan. Kalau pendidikannya lah tinggi, kalau jelas sekolah, insya Allah akan bisa terputus mata rantai kemiskinan. Nah, ya bu narasma, pokok-pokok anak, nak tu cerita ni nak sekolah roh diingin tarui, diajar tarui, disampaikan tarui. Jangan betul awak lo macam banti lah sekolah tu lah, banti lah pesantren tu lah. Jangan awak lo dari awak lo kecil banti, dia lah dia banti lah. Jadi awak dorong tarui, awak sampai tarui. Barangkali itu kita minta arahan dan sambutan dari Pak Bupati supaya masyarakat awak di Nagari Lubuk Pandan itu masalah pendidikannya bisa terselesaikan, masalah kesejahteraan bisa ditingkatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka penyerahan bantuan rumah tidak layak huni untuk saudara kita Nur Asma. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salawat beriring salam pada pucuk pimpinan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Basnas Padang Pariaman beserta pimpinan lainnya. Terusnya yang kami hormati Bapak Camat 211 yang mewakili. Terusnya Bapak Wali Nagari beserta perangkat, Bapak Babin Nisa, Babin Kantirmas yang selalu setia mendampingi apapun kegiatan daripada Nagari Lubuk Pandan, selalu hadir bersama-sama masyarakat dan perangkat Nagari Lubuk Pandan. Kanda, Al-Fikri dan keluarga, hadirat yang berbahagia, pada pagi hari ini saya rasa sudah hadir lengkap di sini dari perangkat nagari, dari kecamatan, dari nagari, dari Korong, Pak Wali Korongnya, juga masyarakat. Kalau pendampingnya ada masyarakat yang sedikit ya. Pada hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Basnas tadi, sebenarnya yang kita harapkan pada hari ini adalah
bukan saja menyerahkan bantuan sebesar 12.500.000, tetapi yang sangat diharapkan itu adalah bagaimana partisipasi baik dari masyarakat sekitar, dari Korong maupun dari nagari ataupun kecamatan, sehingga rumah tidak layak huni yang kita lihat sekarang, kalau kita mengharapkannya bukan hanya ini saja yang kita perbaiki, sebaiknya itu perbaikannya itu total. Dalam arti kata, kalau sebelumnya rumahnya kita anggap bukan semi permanen, yang dindingnya mungkin lebih mudah rusak, lebih mudah berlubang apabila terkena benda keras, kalau bisa besok itu tidak lagi. Setidaknya setinggi ini itu dipasang batanya. Jadi bisa juga terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Dan konsennya kami lihat juga tidak layak kalau cuma ini diperbaiki, mungkin hanya bisa bertahan 2-5 tahun. Sesudah itu walau-walau. Jadi makanya rehab yang kita harapkan itu memang yang sebaik-baiknya. Jadi makanya di bawah nanti komando daripada Kakanda Al-Fikri sebagai masyarakat yang berada di sekitar sini, ini memang diharapkan gotong royong kita semua. Nanti silahkan dikumpulkan bantuan masyarakat, baik berupa uang maupun berupa barang. Apakah itu semen, apakah itu kayu, batang kelapa, bata dan sebagainya. Apapun bentuknya sumbangan dari masyarakat kita kumpulkan semua. Jadi memang kalau mau memulai pekerjaan itu untuk merehab ini, iyo bersama-sama ketua. Kalau ketua aja bersama orang tukang, betul yang ada di rumah kok, tentu nan hawa harapkan, nan basnas harapkan tadi itu tidak bisa kita capai. Jadi kalau calia, ambolah beberapa kali hadir. Pada umumnya kalau tidak ada hal-hal yang melintang, itu pasti yang disuruh itu Kabak Kesra. Kalau yang namanya bantuan rumah tidak layak huni, itu sangat sering sekali dihadiri oleh Kabak Kesra. Kita lihat di Sintoga, kita lihat di Ulakan Tapakis, kemarin terakhir saya ikut di Nansabaris, itu rumah tidak layak huninya dia mulainya dari pondasi malahan, dengan syarat memang tanahnya tersedia. Kalau kita lihat pada hari ini memang sennya masih bagus, masih bisa kita pakai 20 tahun lagi, saya rasa masih tahan. Berarti dinding, lantai itu sudah harus kita rehab. Jadi makanya kita merehab rumah itu harus betul-betul rumah itu layak huni. Ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada dapurnya, dan ada WC-nya. Nambah petak aja sudah, ternyata WC-nya hanya para lulu ke belakang jauh, batang air di belakang. Itu bukan rumah layak huni, masih kategori rumah tidak layak huni, karena mandi masih. Kalau para lu malahan tak ada pamawa, dari pamawa awak buaya semuanya sampai kasinan, sehingga rumah itu betul-betul rumah yang tidak layak huni, rumah yang layak huni maksud saya. Jadi Bapak dan Ibu semua, nanti mohon juga ya bantuan Pak Babin, dia bagi baik Babin Kamtipmas maupun Babinsa. Kalau dilaporkan ke Koramil, ketua Pak Koramil, insya Allah kalau jodoh aku tidak kekurang,
Dan iya Pak Babin. Karena lah ada seperti itu, tinggal menyapuinya nyulai ke Pak dan Ramil dan Sabaris. Inyo langsung di bawah komando Inyo untuk merehab rumah tidak layak huni. Ini tinggal laporin yang kita kek risikonya. Insya Allah. Jadi kalau sama-sama awak, jadi mbau juga masyarakat awak sekitar memberikan sumbangannya, baik berupa barang maupun berupa uang. Karena sebesar apapun yang sumbangan yang kita berikan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarah pun kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita perbuat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Sekali lagi pertama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Basnas yang telah peduli terhadap seluruh masyarakat Padang Pariaman. Dengan berbagai inovasinya, sekarang ini Basnas terus melaju dengan target pada tahun ini 10 miliar ya, 10,2 miliar. Mudah-mudahan ini bisa dicapai, tentu saja dengan dukungan kita semua. Waduh, masyarakat awak baik di ranah maupun di rantau yang ingin menyumbangkan hartanya, Basnas itu sangat terbuka sekali dan insya Allah akan disalurkan kepada orang yang berhak. Jadi tidak sembarangnya dong. Misalnya gini, kayak anak-anak tadi yang ingin sekolah, itu sangat berhak dia menerima. Dengan syarat kita buat saja proposalnya. Karena sekolah sekarang sangat mudah, Ibu Nur Asma. Kamanyo kamasuan Yang penting niat dan hatinya ada untuk sekolah. Dan yang kita utamakan itu dukungan orang tua. Dan lo orang tua lo tungkek lo nama borabah itu. Orang tuanya lo yang memata-matahan untuk sekolah. Harus dukungan penuh daripada orang tua. Beasiswa kini sebanyak-banyaknya. Apalagi anak kita, apalagi kita termasuk golongan keluarga miskin. Maka jauh mencari anak bahagia beasiswa. Tapi dengan syarat tadi anak awak ada niat dan keinginannya untuk sekolah dan mendapat dukungan dari orang tua. Tidak ada istilahnya, tidak sekolah tuh kini tidak ada istilahnya. Minimal tamat SMP. Kalau dia awak nih minimal tamat SMA nih. Apalagi orang dua kali sebalik yang lingkuang kok. Orang lubuk pandan kok. Jarang orang lubuk pandan kok yang ada sekolah gini. Minimal tamat SMA. Dulu dia mau nak kuliah di sekolah deh. Lagi dia mau nak sekolah. Tanyuan ke orang sekitar lubuk pandan tu, ambo harus jadi tuangku. Seperti Ungku Rahmat. Kalau Ungku kok caciak menawanya. Jadi tuangku yo sekolah sarjana aja dua. Sekali wisuda keduanya. Makanya ada esos, ada SAG, ada MM, kini doktor. Bayangkan. Karena apa? Keinginannya tinggi. Kok tahulah ibu siap keluarga ketua gua, ketua Basnas gua, tidak masuk di kepala ibu-ibu dong. Ambo pun memperkirakan tidak masuk anak-anaknya bisa menamatkan kuliah sampai ke dokter. Kini dua dokter. Ada yang menyusul jalan gue ya. Dan bunsu menyusul lo dokter cek lain. Orang tuanya lapainya. Kasawah kerajaan. Aku mencari, ambo mencari mana dari dulu mencari ambo. Karena mau tinggal di sini. Tapi apa? Keinginannya tuh kuat, keinginan orang tuanya menyekolahkan anaknya kuat, dan keinginan anak-anaknya untuk sekolah itu cukup kuat. Jadi kini ada pesantren dinyo, dan camelo ibu ke pesantren katanya sarahan ke ungku tuh. Ungku tuh ketua pesantren gini kok, ketua yayasan. Bustanul Yakin namanya bu. Dan camelo ibu di Bustanul Yakin tuh SPP-nya lah. Yang penting anak ibu amuah sekolah di pesantren itu.
Bola wisuda sinan. Hafiznya lah bawa wisuda sinan. Ambo yang hadir sinan. Mewakili Bapak Bupati. Alhamdulillah nanan sinan oke. Jadi jangan sampai Bu. Yang pesantren Nurul Yakin lainnya silakan. Kalau ditampai awak tuh suka pulau sawah ado. Tanyo kasinan. Ado sepertinya si Kongo. Ado dah. Yang ado biaya itu awak. Di katuan ado biaya itu makan di rumah. Yang kawa aja makan tiap hari itu je nang awak aja tinyo cukup. Sampainya. Ambo ceritakan ya Bapak dan Ibu. Ambo kuliah dulu tinggal di rumah makan. Walanjo ambo sebulan 35.000 waktu kuliah. Ambo kumpulkan selama kuliah keluar pitih 13.500.000. Aduh catatannya sampai gini ketua Pak Zul Herman. Siana magi ambo pitih dari 1.000, 10.000 dari itu udah 10.000 ambo catat seluruhnya 13.500.000. Karena jodoh rumah makan buatan. Keinginan tinggi. Jadi itu kita harap kita semua. Begitu juga masyarakat di sini, Pak Wali Nagari, bangkitkanlah semangat anak-anak awak. Kok para lu nama nendak tamat SMP itu carikan paket C itu kayaknya. Kita lanjutkan paketnya paket B. Kok masih ada itu lah paket itu Pak Wali. Mohon didata masyarakat kita yang tidak sekolah dan carikan lowongan untuk paket-paket ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi wakil bupati. Wasandiannya Pak Satripul.